Kamu pernah ngerasain nggak sih? Siang hari itu kayaknya semua aman-aman aja ya, tapi begitu malam datang, wah, kepala tuh jadi kayak bioskop yang muterin film-film kekhawatiran tanpa henti. Kalau kamu sering banget ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa sih fenomena ini tuh akrab banget sama kita? Wah, kalimat ini ngena banget ya. Rasanya tuh kayak kita punya dua versi diri. Ada versi siang yang kayaknya tangguh banget, bisa ngadepin apa aja. Tapi ada juga versi malam yang rapuh. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya misahin dua dunia ini? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kenapa ya justru pas lagi sepi, pas lagi sendirian, kepala kita malah jadi yang paling berisik? Ini tuh bukan kebetulan loh, ada alasan yang kuat banget di baliknya. Oke, ayo kita coba dalemin bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita perlu lihat dulu nih dua dunia yang kontras banget di dalam kepala kita. Dunia pas siang hari dan dunia pas malam datang. Coba deh, lihat perbandingan ini. Siang hari, pikiran kita tuh penuh banget sama gangguan, dikejar deadline kerjaan, ngobrol sama temen, atau ya sekedar scroll-scroll media sosial. Semua suara dari luar itu seolah-olah jadi tameng, jadi perisai yang ngebungkam suara dari dalam diri kita. Tapi, pas malam, waktu semua itu hilang, yang sisa cuman sepi. Dan nah, disitulah semua yang tadinya kita pendem mulai ngambil alih panggung. Bener banget, waktu kita sibuk, kita tuh ngerasa kayak punya kendali. Nggak ada waktulah buat mikirin hal-hal aneh. Nggak sempat kepikiran omongan orang kemarin atau tagihan bulan depan. Semuanya kerasa, ya normal aja. Tapi, apa yang terjadi pas kesibukan itu tiba-tiba berhenti? Nah, disinilah semuanya dimulai. Begitu pintu kamar ketutup, lampu dimatiin, tinggal kamu sendirian sama pikiranmu. Panggungnya udah siap buat sebuah pertunjukan yang seringkali rasanya tuh kayak serangan. Pernah kan? Mungkin omongan teman kerja tadi siang yang sebenarnya biasa aja, malamnya tiba-tiba kepikiran terus. Rasanya kayak ngejudge kita habis-habisan. Atau salah ngomong sedikit aja di depan umum, malamnya kerasa kayak aib terbesar sepanjang masa. Pikiran kita tuh tiba-tiba jadi kayak kaca pembesar buat setiap hal kecil. Dan yang muncul tuh bukan cuma kejadian hari ini loh. Tiba-tiba kita ingat lagi kesalahan di masa lalu, keputusan keliru yang pernah kita ambil, atau mungkin kata-kata yang harusnya nggak kita ucapin. Kenangan yang rasanya udah lama kita kubur, mendadak nongol lagi, lengkap dengan semua rasa sesalnya. Terus, pikiran kita mulai loncat ke masa depan. Gimana ya kalau bulan depan kerjaan gak lancar? Nanti gimana ya masa depan aku? Apa aku bakal gini-gini aja selamanya? Semua skenario terburuk itu rasanya jadi nyata banget, mendesak seolah-olah bakal kejadian besok pagi. Dan inilah puncaknya. Kita kayak kejebak di dalam lingkaran setan pikiran. Kita tahu kita harus tidur, kita sadar kalau ini tuh cuma cemas berlebihan. Tapi otak kita nolak buat berhenti. Kayak kaset rusak, pikiran yang sama diputar terus, dan terus. Tapi tunggu dulu, apa ini artinya kita lemah atau kita cengeng? Bukan, sama sekali bukan itu. Ada alasan yang mendasar banget kenapa ini semua terjadi. Dan kuncinya justru ada di keheningan itu sendiri. Prosesnya tuh sebenarnya simple. Jadi gini, coba bayangin pikiran kita itu kayak gelas. Nah, pas siang hari, gelas itu terus diisi, macam-macam. Kerjaan, ngobrol, nonton, macam-macam lah. Tapi pas malam, keran itu mati. Nah, barulah kita bisa lihat apa sih yang sebenarnya ngendap di dasar gelas itu. Semua rasa cemas, kecewa, dan pikiran-pikiran yang kita cuekin seharian, semuanya akhirnya naik ke permukaan. Jadi, ini poin paling pentingnya. Ngalamin overthinking pas malam hari itu bukan tanda kelemahan ya. Justru, itu tandanya kamu akhirnya ngasih ruang buat diri kamu sendiri buat jujur, tanpa ada filter, tanpa ada gangguan. Ini tuh momen dimana kamu benar-benar sendirian sama perasaanmu. Oke, dengan pemahaman baru ini, kita bisa mulai coba lihat overthinking dari sudut pandang yang beda banget. Gimana kalau overthinking itu bukan monster yang harus kita lawan, tapi mungkin dia cuma kurir yang lagi bawa pesan penting buat kita? Karena seringnya gini, yang paling nguras energi kita itu sebenarnya bukan masalahnya itu sendiri, tapi suara di kepala kita, narasi negatif yang kita putar terus-terusan tentang masalah itu. Itulah yang benar-benar bikin kita capek. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang mungkin bisa mengubah cara kita mandang semuanya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat overthinking itu sebagai musuh? Coba deh lihat dia sebagai sebuah alarm, sinyal dari dalam diri kita yang lagi coba bilang, "Woi, ada yang perlu diberesin nih, ada perasaan yang minta didengerin." Dan seringnya, hal itu adalah hal yang selama ini sengaja kita hindari. Ingat kan, kesibukan di siang hari itu jadi cara kita lari. Lari dari percakapan yang sulit,
lari dari rasa sedih yang belum kita proses, atau lari dari keputusan besar yang bikin kita takut. Jadi, buat penutup, coba deh renungin ini sebentar. Kamu sendiri lebih sering kejebak dalam pikiran pas kapan? Di tengah ramainya siang atau pas sepinya malam? Jawaban kamu mungkin bisa ngasih tahu banyak hal. Lain kali pikiran itu datang pas kamu lagi sendirian, jangan langsung diusir. Coba dengerin dulu. Mungkin dia cuma pengen ngobrol,